Namanya hubungan antara pria dan wanita, jika pada dasarnya sudah saling tertarik, saling suka, saling cinta, kau menyukainya dan dia menyukaimu, maka bahkan jika baru saja ketemu, kenalan, entah itu di masjid, di kampus, di kafe, dimanapun, semua akan mengalir begitu mudah, tak butuh pendekatan yang bertele-tele. Seseorang bahkan bisa jatuh cinta dengan tiba-tiba. Dia yang kemarin, sebulan atau setahun yang lalu kau anggap biasa saja, di suatu waktu entah bagaimana tiba-tiba menampakkan keindahannya yang getaranya, memberitahumu bahwa kau terlambat menyadari betapa ia begitu cantik atau demikian tampan. Nah, ini lebih khas, lebih dalam dari sekedar perkara fisik atau tubuh ataupun wajah. Jika sebatas fisik, yang cantik dan yang tampan itu banyak, tapi toh tidak tiba-tiba membuat jatuh cinta, tidak mendadak menimbulkan getaran hati, mempercepat degup jantung, membuat seseorang menghela napas panjang. Ini semua tentang cinta, yang seseorang tak perlu dibujuk untuk bisa dengan senang hati memberi dan mengorbankan banyak hal. Ini tentang pesona. Kau dapat menyelamatkan diri dari kecantikan dan juga cinta, tapi sekali-kali tidak bisa dengan pesona. Ia adalah pengalaman batin yang hanya dapat kau terima, bukan kau pinta. Bahkan kau tak dapat belajar untuk mendapatkannya. Dari waktu ke waktu, yang kau miliki hanya kerinduan, yang kau rasa hanyalah ketakjuban, dan jantung hatimu tetap saja tergetar meski telah kau pandang wajahnya ribuan bulan. Dari hari ke hari, engkau mencintainya, menyayanginya, memujanya, jauh dan jauh, melampaui yang dapat ia mengerti. Engkau menemukannya dalam tempat yang paling tersembunyi, yang bahkan tak dapat ia sadari. Dan ia akan lebih dari segala yang dapat engkau bayangkan, ribuan kali menggetarkan dari apa yang mungkin orang rasakan. Orang yang kau cintai itu bisa jadi sungguh biasa dalam penangkapan banyak orang. Engkau membawanya pergi ke banyak tempat, mempertemukannya dengan banyak orang, dan bisa jadi tak ada yang memuji-muji kecantikannya atau terpana dengan ketampanannya. Namun dialah satu-satunya yang dapat meruntuhkan nalar batinmu, mengguncang jantung hatimu, dan menyeretmu dalam pusaran ketidaksadaran. Hanya dia yang membuatmu gila dan bodoh, dan engkau akan amat sangat menikmati kegilaan dan kebodohanmu. Hanya dalam kegilaan, hanya dalam kebodohan, engkau dapat menangkap pesonanya yang paripurna, yang tak seorang pun pernah ada di sana. Sampai di situ kita bisa bilang bahwa cinta adalah sesuatu yang terberi, ada begitu saja tanpa kita mengupayakannya. Tapi benarkah begitu? Jawaban mudahnya adalah iya. Namun sejatinya cinta itu serupa benih yang telah ada dan siap bertumbuh dalam dirimu. Bahkan sebelum objek cinta atau orang yang kau cinta itu hadir dalam hidupmu, seseorang yang kepadanya kau jatuh cinta adalah ia yang serupa secara tepat atau bahkan melampaui persepsi, perasaan, pikiran-pikiran, ilusi, imajinasi-imajinasimu tentang lawan jenis. Dan itu terbentuk dari pengalaman hidup yang diantaranya tak lagi kau sadari. Maka saat ada sosok yang bahkan tak kau kenal, yang dengan cepat membangkitkan, mengaktifasi pikiran, perasaan, ilusi, imajinasimu tentang lawan jenis, disitulah cinta akan muncul secara tiba-tiba dengan getaran dan guncangan psikologis yang khas. Artinya apa? Cinta itu secara sadar ataupun tidak adalah sesuatu yang dipelajari, direkam dalam jiwa, dan dicari dalam kenyataan. Maka cinta itu bisa sangat personal. Kau amat sangat mencintai yang satu dan tidak mencintai yang lain. Sosok yang dianggap biasa saja oleh orang yang lain bisa begitu mempesona bagimu.
Mengapa? Sebab pengalaman hidupnya beda. Begitupun dengan perasaan, pikiran, ilusi, dan imajinasi tentang lawan jenis. Selain ada juga kesamaannya. Dan itulah mengapa satu orang bisa dicintai, digilai oleh beberapa dan bahkan banyak orang. Jika dia serupa dengan ilusi, imajinasimu, sementara kau tidak sama dengan ilusi dan imajinasinya, maka mustahil dia akan mencintaimu dengan tiba-tiba. Yang ada justru cintamu ditolak. Mengapa? Kau bukan tipenya, bukan sosok yang ia cari, yang ada dalam pikiran, ilusi, dan imajinasinya. Kau tidak ada dalam struktur kesadaran dan ketidaksadarannya. Kau bukan sebentuk mitologi baginya. Saat seseorang menolak cinta, yang bermain di situ bukan hanya dirinya pada saat itu atau sebulan yang lalu, tapi diri yang terbentuk sepanjang hidup. Itulah mengapa jika seseorang tidak jatuh cinta kepadamu, akan tidak mudah diubah menjadi cinta. Mengapa? Sebab ini tentang jiwa, tentang diri seseorang.